Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan teks hikayat. Disimak sampai selesai ya videonya. Kaidah kebahasaan teks hikayat. Di sini kebahasaan yang sering muncul dalam teks hikayat ada 3. Yang pertama ada kata arkais, yang kedua penggunaan konjungsi, yang ketiga adalah majas. Nah, yang pertama, di sini ada penggunaan kata-kata arkais. Kata arkais adalah gaya bahasa dalam hikayat yang biasanya digunakan untuk ungkapan arkais yang berhubungan dengan masa lalu, berciri kuno atau tua, seperti ada kata syahdan, hatta, al-kisah, dan sebermula. Yang kedua, penggunaan konjungsi. Nah, ciri bahasa ini dominan ada dalam teks hikayat. Konjungsi ini biasanya digunakan setiap awal kalimat dan konjungsinya jenisnya konjungsi waktu. Yang ketiga adalah penggunaan majas. Nah, di sini ada 4 jenis majas. Ada majas perbandingan, majas sindiran, majas penegasan, dan majas pertentangan. Nah, kita bahas majas perbandingan dulu. Yang pertama ada antonomasia. Nah, majas ini adalah menyebut seseorang berdasarkan ciri atau sifat yang menonjol, biasanya atau karakteristik yang menonjol dari orang tersebut. Misalnya, si kaya, si miskin, si cantik, dan lain sebagainya. Yang kedua, itu majas alegori. Alegori ini adalah perbandingan suatu keadaan atau peristiwa dengan kiasan yang membentuk satu kesatuan. Nah, ini di sini alegori ini ada pesan moral di dalam majas tersebut. Bisa kalian lihat di sini, misalnya otak manusia laksana mata pisau, semakin dipakai semakin tajam dan membuatnya semakin disegani manusia. Jika dibiarkan tergeletak begitu saja, lambat laun akan tumpul, mengarat, dan tidak menyilaukan lagi. Nah, di sini ada pesan moral bahwa otak manusia itu harus selalu diasah atau dilatih supaya semakin tajam dan bisa membuat manusia itu segan. Nah, yang ketiga adalah majas asosiasi. Asosiasi ini adalah perbandingan terhadap suatu benda, kondisi, atau peristiwa sehingga muncul gambaran terhadap keadaan yang sebenarnya. Nah, contohnya semangatnya keras seperti baja. Nah, semangat ini dibandingkan dengan baja. Jadi disamakan dengan yaitu baja. Jadi semangatnya keras seperti baja. Majas perbandingan jenis yang ketiga yaitu eufemisme. Eufemisme ini pengungkapan secara halus untuk peristiwa yang tabu atau pantang. Dengan kata lain, sepatah kata lain dengan maksud supaya terdengar lebih sopan. Contohnya, saya tidak mengerti bahasa isyarat tunawicara itu. Nah, tunawicara ini sebagai pengganti dari seseorang yang bisu. Jadi diganti dengan kata yang lebih halus yaitu tunawicara. Yang keempat, hiperbola. Hiperbola ini pengungkapan yang berlebihan atau dibesar-besarkan. Nah, kalimatnya itu sangat berlebihan. Contohnya, ia berjuang sampai titik darah penghabisan. Yang kelima, yaitu litotes. Litotes ini pengungkapan yang berlawanan dengan keadaan yang sebenarnya. Contohnya, mari singgah di gubuk kami. Nah, ketika dilihat rumahnya ternyata rumahnya mewah, tapi menyebutnya dengan kata gubuk. Majas perbandingan jenis yang keenam yaitu metafora. Metafora ini perbandingan langsung suatu benda dengan benda lain yang memiliki kesamaan sifat. Contohnya, matanya berkilauan karena air mata yang menggenang. Nah, air yang menggenang ini kan juga sama ya, berkilauan. Itu ada kesamaan sifat. Atau mungkin ada istilah lain,
Seperti contohnya matahari. Matahari sering disebut dengan raja siang. Atau ada lagi istilah lain, orang yang tidak berguna, itu bisa dengan sebutan sampah masyarakat. Yang ketujuh, personifikasi. Nah, personifikasi ini adalah benda mati yang seolah-olah hidup. Nah, penyifatan ini benda mati dengan sifat-sifat atau perilaku. Contohnya, ombak laut itu melambai-lambai kepada pengunjung pantai, sedangkan ombak laut ini adalah benda mati yang digambarkan seolah-olah hidup bisa melambai-melambai. 8 adalah simbolik. Simbolik ini adalah kiasan yang melukiskan sesuatu dengan simbol atau lambang. Contohnya, dia berjuang agar tetap menjadi teratai bagi bangsa Indonesia. Nah, kata teratai ini itu berarti pengabdian. Majas perbandingan yang selanjutnya adalah simile. Simile ini perbandingan dengan kata-kata pembanding. Kata pembandingnya menggunakan kata ibarat, seperti, laksana, bagaikan. Nah, jadi majas simile ini adalah membandingkan suatu hal dengan hal yang lain. Contoh, dia sangat baik dan dermawan, bagaikan malaikat turun dari langit. Nah, seseorang yang baik dan dermawan ini diibaratkan sebagai malaikat turun dari langit dengan kata pembandingnya adalah bagaikan. Yang ke-10, sinekdok pars pratoto. Ini adalah majas untuk penyebutan sebagian untuk keseluruhan. Contoh, sejak kemarin aku belum melihat batang hidung adikku. Yang disebutkan hanya sebagian, tapi untuk keseluruhan. Batang hidung yang disebut, tapi itu ditujukan untuk seorang adiknya, bukan hanya batang hidungnya saja, walaupun menyebutnya hanya sebagian, yaitu batang hidung. Yang ke-11, sinekdok totem pro parte. Ini kebalikan dari pars pratoto. Untuk totem pro parte ini penyebutan seluruh untuk sebagian. Contohnya, dalam pertandingan bulu tangkis yang digelar semalam, Indonesia sukses bisa memenangi laga bergengsi tersebut. Nah, di sini bukan seluruh Indonesia yang bertanding, tapi perwakilan, tapi yang disebut yaitu Indonesia. Selanjutnya, majas sindiran. Nah, majas sindiran di sini terdiri dari 3 majas. Yang pertama, ironi. Ironi ini adalah majas sindiran yang menggunakan kebalikan dari keadaan yang sebenarnya. Contohnya, tulisanmu terlalu indah sehingga tidak ada seorang pun yang bisa membacanya. Nah, sindiran ini masih sangat halus ya, atau paling halus di antara 3 jenis majas sindiran. Dia menggunakan kebalikannya. Tulisanmu terlalu indah. Nah, di situ maksudnya bukan tulisanmu terlalu indah, tapi tulisanmu jelek atau berantakan, maksudnya menyindir. Yang kedua, sinisme. Sinisme ini levelnya sindirannya sedang. Nah, gaya bahasa sindiran ini dengan menggunakan kata-kata sebaliknya seperti ironi, tetapi lebih kasar. Contohnya, kamu sekarang sering datang ke sana, jangan-jangan ada udang di balik batu. Nah, di situ menyindir, tapi sudah levelnya udah sedikit kasar. Jenis yang ketiga yaitu sarkasme. Nah, sindiran ini yang paling terkasar di antara sindiran yang lainnya, atau biasa langsung menusuk perasaan gitu ya. Contohnya, otakmu memang otak udang. Nah, itu jadi langsung to the point dia menyindirnya. Jenis majas yang selanjutnya yaitu majas penegasan. Majas penegasan di sini ada 4 jenis. Yang pertama, klimaks. Klimaks ini pengungkapan yang semakin naik atau semakin menghebat. Nah, biasanya misalnya dari mulai yang terendah atau terkecil sampai yang tertinggi.
Itu contohnya kepala desa, camat, bupati, wali kota, gubernur sampai presiden seharusnya dipilih berdasarkan kemampuannya. Jadi penyebutannya dari yang jabatannya paling terendah yaitu kepala desa, semakin naik sampai yang paling tertinggi yaitu presiden. 2. Antiklimaks. Antiklimaks ini adalah kebalikan dari majas klimaks. Antiklimaks ini pengungkapan yang semakin turun atau lemah. Nah, dari yang mulai tertinggi sampai yang terendah. Contohnya, tersedia ukuran baju dari mulai yang terbesar XXL, XL, L, M sampai yang terkecil S. Yang ketiga, repetisi. Repetisi ini adalah majas yang pengungkapan kata-kata dalam kalimat untuk menegaskan maksud. Nah, pengungkapan kata-kata ini biasanya ditulis secara berulang. Contohnya, perjuangan itu sulit, perjuangan itu proses, perjuangan itu indah. Nah, di sini bisa kalian lihat ada kata yang diulang-ulang, yaitu kata perjuangan. Nah, itu ciri dari repetisi. Yang keempat, tautologi. Tautologi ini penegasan maksud dengan kata-kata yang sama atau senada artinya. Contoh, tetap bersamamu dalam suka, dalam duka, waktu bahagia, waktu merana, masa tertawa, masa kecewa. Nah, di sini ada kata-kata yang sama atau senada. Dari suka, duka, bahagia, merana, tertawa, kecewa. Nah, jenis majas yang terakhir yaitu majas pertentangan. Nah, majas pertentangan ini ada dua jenis, ada paradoks yang pertama, yang kedua antitesis. Nah, paradoks ini pengungkapan yang seolah-olah bertentangan atau berlawanan. Contohnya, hatinya sunyi, tinggal di kota Jakarta yang ramai. Nah, di sini ada kata sunyi dan ramai itu berlawanan ya. Yang kedua, antitesis. Antitesis ini melukiskan sesuatu dengan menggunakan kepaduan kata yang berlawanan arti. Nah, tadi paradoks juga yang seolah bertentangan atau berlawanan. Tapi bedanya dengan antitesis ini, kata yang berlawanan ini saling berdampingan. Contoh, besar kecil penghasilan yang kita dapatkan harus disisihkan untuk bersedekah. Nah, kata apa yang berlawanan yaitu besar dan kecil, besar kecil. Nah, berikut ini adalah perbedaan antara hikayat dan cerpen. Bisa kalian lihat dari mulai unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Yang pertama dari mulai tema. Untuk hikayat temanya hampir sama, sedangkan cerpen itu lebih bervariasi dan banyak pilihan. Untuk latarnya, nah kalau untuk latar tempat dalam hikayat itu sangat menonjol, yaitu istana dan lingkungannya. Kalau dalam cerpen, latar lebih bervariasi baik tempat, waktu maupun suasana. Yang ketiga yaitu tokoh dan penokohan. Nah, dalam hikayat, tokohnya itu terbatas. Hanya sebatas raja, ratu, permasyuri, atau rakyat jelata yang digambarkan hidup di lingkungan istana atau kerajaan. Penokohan dalam hikayat ini sifatnya mutlak. Kalau dalam cerpen, tokoh yang diciptakan tidak terbatas. Penokohan dalam teks cerpen lebih realistis. Selanjutnya, alur. Alurnya kalau hikayat menggunakan alur maju. Kalau cerpen itu bervariasi. Ada yang menggunakan alur maju, ada yang menggunakan alur mundur, atau bahkan menggunakan alur campuran. Lalu sudut pandang. Dari mulai sudut pandang, dalam hikayat itu biasanya menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Sedangkan dalam cerpen itu bisa menggunakan sudut pandang orang ketiga, sudut pandang orang pertama, bahkan bisa menggunakan sudut pandang campuran. Selanjutnya gaya bahasa. Nah, dalam gaya bahasa hikayat ini bersifat statis. Sedangkan dalam cerpen sifatnya lebih dinamis mengikuti perkembangan zaman. Amanat. Amanat dalam hikayat ini adalah eksplisit.
ya ditulisnya secara eksplisit, sedangkan cerpen ini tidak selalu eksplisit, bahkan cenderung lebih banyak implisitnya. Unsur ekstrinsik. Nah, dalam biografi pengarang, dalam hikayat jelas tidak ada nama pengarangnya, tidak disebutkan atau yang disebut dengan anonim. Sedangkan cerpen disebutkan nama pengarangnya. Untuk nilai-nilai kehidupan yang paling menonjol yaitu dalam hikayat nilai agama dan pendidikannya. Sedangkan dalam cerpen nilai kehidupannya lebih beragam. Biasanya misalnya sosial, budaya, agama, dan pendidikan. Nah, di sini ada langkah penyusunan hikayat ke dalam bentuk cerpen. Nah, hal-hal yang perlu kalian perhatikan ketika mengubah hikayat ke dalam cerpen, di sini ada 4. Yang pertama, mengubah alurnya. Yang kedua, gunakan bahasa Indonesia saat ini. Yang ketiga, gunakan gaya bahasa yang sesuai. Dan yang keempat, tetap mempertahankan nilai-nilai yang ada di dalam hikayat. Nah, untuk penyampaian hikayat dalam bentuk cerpen, aspek yang harus kalian perhatikan dalam penyampaiannya ada 3. Yang pertama, keruntutan cerita. Nah, cerita ini yang disampaikan harus runtut sehingga pendengar akan mudah memahami isi cerita tersebut. Yang kedua, suara, lafal, dan intonasi. Nah, dalam bercerita kita harus menggunakan suara, lafal, dan intonasi yang tepat. Nah, suara dan lafal ini harus terdengar jelas di telinga pendengar. Yang ketiga, gestur dan mimik. Gestur adalah gerakan badan yang kita lakukan ketika bercerita. Mimik yaitu ekspresi wajah kita untuk menunjukkan perasaan yang ada di dalam cerita. Jadi, kalian bisa menggunakan gerakan tangan, kepala, atau badan untuk mempertegas isi cerita yang kalian ceritakan. Cukup sekian materi tentang teks hikayat saat ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.